Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati summa jami'u walihi min anbiya mursalin wa awliya wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in ulama musannifin. Kusan sana Syaikhul Qadir Ajilani qaddasallahu wa sirullah wa jami'u awliya Islam. Wa man yu'arif hadzal kitab Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa ila hadrati Isamuddin Hadik wa jami'u la ilaha sisdal ulum bisri wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sekarang ini alhamdulillah di Masjidil Haram, kita sebelum sholat Jumat, insya Allah ini akan saya lanjutkan pengajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang insya Allah dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu ya juga di sekitaran ini dalam proses belajar mencari ilmu. Ketika berguru ke Syekh Mahfud At-Turmusi ya di Masjidil Haram ini, dan mudah-mudahan keberkahan Masjidil Haram ini memberkahi aku, sampeyan, para santri kabeh sebagainya, dan mudah-mudahan segera ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bisa ke Makkah Madinah lewat ibadah haji dan umrah. Terutama yang hari ini mengikuti live sederek-sederek wonten Kangri dan yang lain sebagainya, mudah-mudahan oleh Allah untuk urusan Makkah Madinah, Allahumma yassirna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kalau kemarin kita ngajinya adalah muqaddimah, dasar pemikiran dari guru saya, guru kita semua, Al-Mahfullah Ramoyai Isamuddin Hadik, yang sebagai penyusun pengumpul karya-karyanya Mbah Hasyim Asy'ari dalam sebuah kitab yang namanya Irsyadus Sari. Kalau hari ini kita berfokus kepada apa yang ditulis, apa yang dikarang oleh Hadratus Syekh lewat kitab Risalah Al-Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabehane puji iku laik kakune Gusti Allah. Syukran ala nawalihi, bersyukur ala nawahi peparingi Allah Ta'ala. Wassalatu tambai rahmat adim wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina ing atase bendoro kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluarga kanjeng Nabi wa ba'du. Dan setelah menuturkan bismillah hamdalah wassalatu wassalamu ala rasulillah, fa hadza mongko takilah hadir iku kitabun kitab audatu fihi, iku kitabun kitab. Jadi para ahli musonef Hadratus Syekh mengawali semuanya dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam. Itu sebagai bentuk bersyukurnya kepada Allah sekaligus mengharapkan syafaatnya kanjeng Nabi. Jadi karena lagi-lagi bersyukur kepada Allah, berselawat dan salam itu merupakan memang adab kita. Karena lagi-lagi wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, kita itu ketika disuruh berhitung nikmatnya Allah pasti tidak akan pernah bisa menentukan berapa jumlah nikmat Allah kepada kita, karena pasti tidak bisa kita hitung. Sehingga lagi-lagi kita diajarkan oleh Hadratus Syekh untuk mengawali semuanya dengan bismillah, alhamdulillah dan salawat salam. Saya lanjutkan, pada mongko itulah hadir iku kitabun kitab audatu yang netepaken ingsun di dalamnya kitab itu, muatannya kitab itu bihi dalam kitab sayaan ing segala sesuatu min haditsil mauta, dari menceritakan kematian, wa asratis saati lan tanda-tandane dina kiamat. Jadi kitab ini muatannya oleh Hadratus Syekh diisi terkait cerita-cerita terkait orang-orang yang sudah meninggal, terkait
tanda-tandanya hari kiamat, wa syai'an dan segala sesuatu minal kalami dari pembicaraan an bayani sunnati dari keterangan sunnah wal bid'ati lan bid'ah. Juga fokus menerangkan kepada kita semua terkait apa atau sunnah, apa atau bid'ah. Wa syai'an dan segala sesuatu minal ahadits dari beberapa hadis biqasdin nasihati kelawan tujuan pitutur. Wa ilallahi lan karena Allah Ta'ala Al-Karimi yang mulia amudu mengharap ingsun akafa ibtihali dengan epek-epek yang terbuka DP ayang fa'ayang to manfaati Allah bihi sartane kitab nafsi kepadaku wa amsalilan sepadane ingsun minal juhali dari kebodohan. Saya berharap Mbah Hasyim Asy'ari dalam tulisannya mengharap ridhonya Allah Ta'ala dengan benar-benar pengharapan bahwa kitab ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Mbah Hasyim sendiri selaku muassis, orang-orang sepadane, berarti poro-poro alim ulama, poro-poro sahabat, poro-poro jamaah dari jamiah, minal juhali dari kebodohan. Mudah-mudahan karena kitab ini kita semua terhindar dari kebodohan. Wa iya jalan dadi akan Allah Ta'ala amal yang amal ingsun khalisan kang murni liwajhil karimi zat kang maha mulya. Innahu satuna Allah iku jawadur raufur rahim. Iku jawadu zat kang lumah raufun kang welas rahimun kang asih. Wa hadza mongso iku awanu suroi mongso tumandang fil maksudin dalam tujuan. Bi'aunil malikil ma'budi bi'aunil maliki lawan pitulungan al maliki zat kang ngeratoni al ma'budi kang den sembah. Bismillahirrahmanirrahim. Iku faslun fasal fi bayani sunnati wal bid'ati. Fi bayani sunnati nerangake sunnah wal bid'ati lan nerangake bid'ah. As-sunnatu ta sunnah bidhammi lawan dhamma sinnya yang di dhamma sun wa tasdidilan nunnya ditasdid. Kama kola kaya keterangan sapa Abdul Baqai Syekh Abdul Baqa. Kama kola Syekh Abdul Baqa Syekh Abdul Baqa fi kulliyatihi dalam kitab dalam kitab Syekh Abdul Baqa. Lughatan tariqatu walau ghairu mardiyatin. Kalau dalam segi lughat iku tariqatu dalan walau ghairu mardiyatin tanpa keriduan. Jadi dalam kitab kitab kuliah kalau ngomong dari segi dari segi bahasa adalah sunnah itu adalah sesuatu jalan walaupun tidak diridhoi Allah Ta'ala. Itu dalam kitab kuliah. Dalam segi bahasa. Wasar'an kalau segi syara iku ismun aran litoriqati maring jalan al-mardiyati yang diridhoi al-maslukati kang den sembah dini di agama dalam bidang agama salakaha ngambah sapa tarekah talaka ngambah tarekah sapa Rasulullah Allah Ta'ala au ghairuhu taliyane jeng nabi mimman saking wong wa ya iku man iku alimun kang ngerti fitini dalam agama kas sahabati kaya dene sahabat radhiyallahu anhum radhiyallahu mungkin paring ridho anhum maring para sahabat. Jadi kalau dalam segi syara adalah sunnah dalam segi syara dalam kitab kuliah adalah jalan yang diridhai Allah yang ditempuh dalam bidang agama, yaitu yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan yang lainnya yang paham terhadap keagamaan dari kalangan para sahabat. Itu sunnah pengertiannya. Liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW alaikum netepono sira kabeh bisunnati kelawan sunnahku wa sunnati khulafair rasyidina lan sunnahe khulafaur rasyidin ar-rasyidina kang lurus mimba'di setelahku. Jadi kita itu didhawuhi Kanjeng Nabi hendaklah berpegang pada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin setelahku. Khulafaur rasyidin siapa? Berarti orang-orang yang menjadi pemimpin Islam, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan ba'da Kanjeng Nabi. Jumlahnya ada 4. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali.
wa urfan. Nah, sekarang secara tradisi iku ma wadhoba. Iku ma wad barang wadhoba ngajekaken ngalih ngasima sapa alam tada wong kang dadi panutan. Iku nabiyan karena ada kalanya nabi awalian atau wali. Kalau secara tradisi, sunnah adalah suatu ajaran yang diikuti secara konsisten oleh para pengikut, baik itu nabi ataupun wali. Wasunni mansubun ila sunnati wasunni lan lafat sunni iku mansubun dan bangsake ila sunnati maring sunnah. Khudifa dibuang opo atau tak linisbati maring bangsake. Jadi sunnah itu kalau dinisbatkan jadi sunni, bahasanya seperti itu. Wal bid'atu utawi bid'ah kama qala kaya keterangan sapa Syekh Zaruqi Syekh Zaruq fil Uddatul Murid dalam kitab Uddatul Murid. Syar'an dalam syaraknya iku ihdasu amrin ngenyar-ngenyarai perkara fitini ing dalam bidang agama yasbahu kang nyerupani apa yakuna yen to ana iku minhu sartane din walai salan ora ana apa amr iku minhu sartane din dalam kitab Uddatul Murid yang dinamakan bid'ah adalah sesuatu yang menyerupai, sesuatu yang memperbaharui perkara dalam bidang agama yang menyerupai ajaran agama itu sendiri, padahal bukan bagian dari agama, baik bentuk maupun hakikatnya, itu namanya bid'ah. Sawaungkana iku padha uga ana apa amr iku bisurin lawan rupa bentuk tadi au bil haqiqati atau dengan hakikat liqailihi karena dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku ahdasa ngenyar-ngenyarake sapa man fil amrina ing dalam perkara kita hadza ma laisa minhu padahal laisa tidak ada pema iku min husarkane amr iku bahwa mengutema iku radun tertolak. Barang siapa yang kedawuh Kanjeng Nabi nggih, barang siapa yang membuat dalam agama kami, membuat-buat maksudnya, gawe-gawe yang tidak ada dijadikan ada. Yang bukan bagian daripadanya, maka hal tersebut ditolak. Orang-orang yang berbuat segala sesuatu yang tidak ada dalil, tidak ada dasar dalam bidang agama, cantolannya tidak enak, maka ya itu tertolak. Wa qaulihi lan selanjutnya dawuh Kanjeng Nabi wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu muhdatsatin saben-saben perkara kang den anyar-anyari iku bid'atun bid'ah wa qad bayyana lan temen jelasaken sapa ulama pira-pira ulama rohamahumullah annal makna sak temene mana fil hadis ini di dawa hadis ini al madhkura ini yang ditutur karone iku rajihun kang bali litayyiril hukmi untuk mengubah hukum bi'tiqadine kotaken perkara malaisa selagine ora iku bikurbatin lawan ibadah kurbatan lamut laki ihdasen ora mutlak ngenyarake. Jadi bahwa pengertian dua hadis ini adalah dikembalikan kepada masalah hukum, meyakini segala sesuatu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah sebagai bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bukan mutlak, jadi bukan mutlak semua pembaharuan, karena mungkin saja pembaharuan itu dikurbati kurbatan la mutlak ihdasin. Jadi mungkin saja bahwa pembaharuan itu terdapat landasan usulnya dalam agama atau terdapat contoh furu'iyahnya. Id qatana lamun to merkoleh in tana walad hum merkoleh ma apa syariatus sisi syariatnya diusuliha kelawan pokok-pokok fayakunu mongko ana apa ma iku rojian kang bali laha maring syariat au bi furu'iha cabang-cabang syariat
fayakunu moko ana apa ma iku mukisan den nedakake alaiha yang atase syariat. Jadi kalau dikiaskan terhadap apa namanya pembaharan tersebut ada landasan usulnya dalam agama atau terdapat contoh furuknya, maka dikiaskan itu semua terhadapnya, maka tidak apa-apa kalau seperti itu. Lah dilanjutkan lagi. Dimang. Oke. Kala ngendika sapa Syekh Zaro. Wa mawazinuha salah satu. Wa mawazinu itu klasterisasinya bid'ah, ya, klasterisasinya bid'ah. Iku salah satu ada 3. Iku al awalu yang pertama iku ayang duro yang ningali fi amri dalam perkara al muhdasi yang baru. Fa in sahita malamun to negesi lahu maring amri la apa mu'azzamu agung-agungaken asyariati kang asyariati jenis syariat wa asluha utai pokok-pokoke wa asluha utai utawi pokok-pokoke amr iku falai sama koran apa amr iku bibit ngatin kelawan bid'ah. Jadi Syekh Zaro mendefinisikan klasterisasi bid'ah itu menjadi tiga fase atau 3 bagian. Satu, kita itu harus meneliti dulu perkara-perkara yang di dalamnya itu ada prinsip-prinsip agama, prinsip syariat apa tidak. Jadi harus dilihat dulu, oh kalau melakukan ini tuh ada secara usul, secara furu, atau paling tidak minimal ini ada landasan agamanya atau tidak sebenarnya. Jangan terlihat baru langsung oh bid'ah, bukan seperti itu. Terus yang berikutnya adalah wa ingkana lamun ta'ana pamar iku mimma tarajaat ketika bola bali fihi dalam apa ada azillatu dalil wa tanawalathu merkoleh ing ma apa subhatu serupa wa astawadatan podo fihi dalam ma al apal wujuhu jalan uktubirat kang den wilang wujuhu dalane ma fi ma ing dalam barang tarojaan dadekake onjo atau unggul man min dzalika sange menu amr iku rujiat den balekake ilahi maring dzalik. Jadi jika berbagai aspeknya di aspek itu ada apa namanya semuanya baru, maka itu bisa dikatakan sesat karena memang tidak ada dasarnya. Tapi jika hal baru tersebut terjadi kesamaran dalil, jadi mirip-mirip secara dalil, mirip-mirip dan yang lain sebagainya, maka harus diteliti tetap harus diteliti dulu secara seksama, lalu diberi status sesuai dengan unsur yang lebih dominan apa. Ini hal yang baru yang benar-benar ada sisi syariatnya atau memang baru yang kosong dari sisi syariatnya, tidak ada. Al-Mizanusani, pertimbangan yang kedua. Iku baru milang-milang qawaidal a'immati ing kaidah Imam Zaruk mang. Wasala fis umati lan ulama salah. Al-amilina kang padha nglakoni bitoriqati sunnati kelawan thariqah sunnah. Yang kedua adalah mempertimbangkan perkara-perkara itu dengan kaidah-kaidah para imam dan ulama terdahulu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fama mongko barang kholafa kang nulayani apa ma bikulli wajhin kelawan setiap jalur fala ibrota dan mongko lamun to ora enek ibroh bihi kalma wa ma wafaqo wa malan barang wafaqo kan nocoki ma usulahum ing dasare aimah bahwa mongko tema iku hakun hak wa ini ikhtalafu lamun nulayani aimah fi dalam fir'an wa aslan fir'an arah cabang wa aslan alan alah pokok fakullu yat bau mongko saben-saben segala sesuatu yang manut yang ngikut
aslaha asline mang apa namanya ya Allah, tulisannya tak. Oh tuh, yang manut kul aslaha dari sisi aslinya kulun mang wa dalilahu lan menjadi dalil kulun wapat wakalan senajan teman-teman tumibo min qawaidihim dari uh, kaidahnya kai, 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 min qawaidihim dari kaidahnya a'immah. Jadi kalau hal baru tersebut segala aspeknya bertentangan, secara usul bertentangan, secara furu bertentangan, maka ya juga harus ditolak. Dan jika sesuai dengan landasan usulnya, maka hal tersebut baru bisa diterima. Jika masih terjadi perselisihan antara mana yang usul dan yang furu, maka dikembalikan kepada dalil usul cabang dan pokok. Maka klaster pertama mempunyai grade yang paling tinggi ya dari sisi usul. Karena ada sebuah kaidah seperti ini. Annama saat temennya barang ngamil kang nglakoni bisartane ma sapa salafu ulama salaf wa tabi'ahum lan anut ing salaf sapa al khulafa ulama khalaf iku la yasyurasa apa iyakuna ento ana apa ma iku bid'atan menjadi bid'ah wala madmuman lan den cacat. Jadi sesungguhnya kalau suatu amalan yang dipraktikkan ulama salaf dan diikuti ulama khalaf tidak bisa disebut bid'ah dan tidak bisa dikatakan tercela. Wa malan barang tarkuhan ninggal ing tarkuhu yang meninggalkan. Maaf diajak ngobrol sebelah. Liana di mang ya Allah. Annama amila bihi salafu wa tabi'ahum khalfu la yasihu ayyakuna bid'atan wala matumatan. Wa ma tarukuhu wa malan barang tarukan ninggal ing aimah tarku ninggal aimah hu ing ma bikul liwat sin kelawan saben-saben jalan wadien kang jelas iku la yasihu ora sa apa yakuna yen to ana apa ma iku sunatan menjadi sunnah wala mahmudan lan dipuji. Dan setiap segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mereka maksudnya ulama salaf tadi, dan arah berbagai jalannya jelas, maka itu tidak bisa disebut sunnah dan tidak bisa dikatakan terpuji karena memang ditinggalkan. Karena ulama-ulama salaf pasti tidak semerta-merta langsung ini tidak boleh dilakukan, ini boleh dilakukan kalau tanpa adanya dalil yang jelas. Faqala ya Allah, nyun sewu di sini agak ramai sehingga fokus kurang begitu fokus diajak sebelah kanan kiri ngobrol. Wa ma asbatu wa malan barang asbatan netepaken sapa aimah aslahu ing dasare ma walam yarot lan ora tumeka anhum saking aimah apa fi'luhu nglakoni ma iku faqala mongko ngendika sapa Malikun Imam Malik iku bid'atun ta bid'ah lian hum krana sak temene aimah iku lam yarrakuhu ora ninggalaken sapa aimah hu ing ma ilali amrin angin kecuali perkara ing dawane sandinge aimah bin dalem ma. Jadi Imam Malik mengatakan kalau setiap suatu ajaran yang hukumnya ditetapkan oleh ulama salaf akan tetapi tidak pernah mereka praktekkan, maka menurut Imam Malik itu dinamakan bid'ah. Karena mereka itu bahasanya tidak mungkin meninggalkan segala sesuatu kecuali memang ada permasalahan di dalamnya. Jadi kalau memang ulama salaf
memfatwakan tapi tidak mengerjakan, maka malah dihukumi sebagai bid'ah. Karena ketika tidak dikerjakannya itu berarti malah ada tanda-tanda bahwa itu sedang permasalahan itu bermasalah. Mungkin bermasalah terkait usul atau furu'nya atau yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Syafi'i, Imam Syafi'i, laisa ora ono iku bibit ating lawan bi'ah wa illam ya'mal mongko lamun to nglakoni bi sartane ma sapa salafu ulama salaf li anna tarakahum krono sak temene ninggalne amal li enggak amale salaf mang li amaling maling lakoni bi sartane ma iku qad yakunu yen to iku qad yakunu terkadang ada iku li udrin karena arah udzur. Koma ngendika sapa koma jumeneng kok ngendika kola lah koma jumenengi udzur bihim syartane ulama salaf di waktu dalem waktu aulama atau belum dilaksanakan huwa yaiku ma iku afdhalu luweh utama minhu saking ma. Kalau Imam Syafi'i tidak termasuk bid'ah meskipun amalan itu belum dilaksanakan. Karena mungkin saja mereka tidak mempraktekkan karena ada uzur atau karena memang belum mengamalkan dan mengamalkan perkara yang lain yang lebih afdhol. Wah talafulan ulayani. Oh, gitu. Wah kamu teh hukumnya iku makhudatun den alap kang den alap minasyari'i dari syariat. Waqat asbatahu lan netepaken a'immah wakhtalafu lan nulayani padha nyulani ulama aidun halih malih fi dalam barang lam yarid kang ora ninggal lahu maring minas sunnati dari sunnah sopal ma'ari tu wong perkara kang nantang wala subhatu lan ora tumeka serupa. Fakola moko ngendika sapa Malik Imam Malik iku bid'atun bid'ah. Kalau para ulama berbeda pendapat tentang amalan yang tidak ada dalil sunnahnya, akan tetapi tidak ada tasabuh, tidak ada serupa. Tidak ada serupa-serupane di dalamnya. Maka itu kalau Imam Malik berkata itu adalah bid'ah. Sriyanto bin Tuhar bin Morjo dengan doanya sakit tidak Mekah Madinah amin. Moga-moga konco-konco yang ikut ngaji hari ini semuanya dirinya keluarganya semuanya bisa ke Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, terutama para santri yang sedang ngaji kitab ini, kitab risalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Syafi'i Imam Syafi'i laisa ora ono iku bid'atin kelawan bid'ah wastanad dalan gawe dasar di hadisi maring hadis ma taraktuhu ma barang taraktuhu ninggal ingsun hu ing malakum maring sira kabeh bahwa mongko tema iku afwan den ngapura ora ngendika sapa Syekh Zaruk yang atas tadi wa ala hada ihtilafuhum dan dari mizan sani iku ikhtilafum persulayan ulama fi darbil idarati dari arah golongannya orang-orang jamaah wa dzikri lan dzikir bijahril kelawan suara banter wal jam'i lan kumpul wa du'a lan du'a id waradan alikan itu maqafil hadis dalam hadis apa atarhibu demenake fihi ing dalam darbil idarah walam yarid mongko
Walam yarid anis salafi saking ulama soleh apa fi'luhu nglakoni darbil idaroh. Lah kalau saya Zaruk dalam apa namanya lanjutan penjelasannya yang tadi membagi menjadi 3 itu tadi seperti halnya permasalahan darbil idaroh wa dzikri bil jahr. Kalangan-kalangan yang zikir dengan suara keras, zikir berjamaah, dan berdoa, karena ada beberapa hadis yang menganjurkannya, tetapi dulu tidak dipraktekkan oleh ulama salaf. Lalu setiap orang yang menyetujui, jadi menyetujui perbuatan seperti itu, tidak bisa mengatakan itu batil bagi orang yang tidak mengikuti prakteknya. Sebab kalau tidak gimana? Kalau tidak nanti akan saling membid'ahkan, sehingga perspektif sudut pandang itu menjadi penting. Sehingga tadi ada klasifikasi bid'ah itu seperti ini, yang dinamakan bid'ah seperti, kalau tidak seperti ini, seperti itu. Jadi sama halnya kita itu mau menuju ke sebuah tempat, jangan hanya menyalahkan dan fanatik terhadap jalan yang kita tempuh, karena bisa jadi kita itu tidak tahu ada jalan yang lain. Kemampuan untuk berkata bahwa kita tidak tahu, kita belum tahu itu menjadi penting daripada hanya sekedar memvonis bahwa kalau tidak sama dengan kita maka itu salah, itu bid'ah. Jangan seperti itu. Maka santri-santri harus punya perspektif yang lebih luas terhadap melihat segala sesuatu. Suma kola Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Suma kola kemudian Suma kola. Yes, Suma kola mongko Suma kola. Suma kullu qailin. Iku layakunu mubtadi'an 'indal qaili. Suma kullu qailin, kemudian saben-saben orang yang berkata iku layakunu ora ana apa qail mubtadi'an awali 'inda qaili nali ana mungguwe qail yang berkata mang bimuka bilihi kelawan bandingaken qaul hukmihi maring hukume qail bima kelawan barang ada kang nekani ing mas apa ijtihate qail alladzi kang la yajuzu ora wenang apa takdiyatu ngliwati ing ijtihad. Wala yasiulan ora salahu maring qail apa qaulu ucapan yaptulani kang batalaken bandingi yaptulani muqabilihi batali kang bandingi qail likiyami subhatihi jumenengi serupane muqabalah. Walau kila lamun to den ucapaken bidzalika kelawan mengkono bidzalika kelawan mengkono sing diucapne napa sinten wau ya Allah qail liada yakti nekaake ila tabdil ummati maring ngarani bid'ah ummah kullaha ya sekabehane ummah. Waqad urifa lanten ngawruhi apa anna hukma Allah taala sak temene hukum Allah taala fil mujtahidi dalam ijtihad perkara al-furu'i kang bangsa cabang iku ma'adahu selagi nekani mujtahid apa ijtihaduhu ijtihadi mujtahid iku sawa ukulna padha uga ngucapne ing kita sapa musibah wong kang bener iku wahidun siji au muta'addidun utawa wilangan. Waqat qala lan teman-teman berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la
yusollian ora kena salat temen sapa ahadun suwiji al asr yang salat asar ila fi Bani Quraidah maring kalau belum sampai Bani Quraidah. Fatrokahum mongko nemoni sahabat sapa asrat asar fitarikin dalam dalan. Fakola mongko ngucap sapa batum sebagian sahabat dari sebat yang lain umirna diperintah kita iku bil ajalati enggal ngelakoni salat. Wasalulan salat fitariki ing dalem dalan. Wa qala lan ngendika sapa kharu sahabat yang lain umirna diperintah kita bisolati kelawan salat gunaka ing panggonan fa'akharu mongko padha ngakiraken sapa fa'akhir padha ngakiraken sapa sahabat mang walam yaib lan ora nacat sapa jeneng Nabi ala wahadi minhum ala wahidin ing atase dalan satu minhum saking sahabat. Jadi suatu saat Kanjeng Nabi itu pernah berkata bahwa jangan sampai kamu sholat para sahabat karena perjalanan ada musafir waktu itu, para sahabat sedang bepergian, jangan kamu sholat asar kalau belum sampai Bani Quraidah. Lah ada sebagian sahabat yang sholat di perjalanan dengan pandangan bahwa kita itu disuruh segera biar apa asarnya nanti sampai di sana. Maka karena perintahnya jangan sholat asar kalau sebelum sampai di Bani Quraidah. Ada dua perspektif. Yang satu menyegerakan berangkat biar segera bisa sholat asar di sana. Yang ada perspektif yang lain sholat asarnya ya harus di sana. Sehingga yang satu sholat di perjalanan, yang satu sholat di sana. Dan keduanya Kanjeng Nabi tidak mempermasalahkan dari bentuk apa namanya pendapatnya para sahabat. Padahal mengkono kendalikan mengkono amrina bil ajalihi ala sihatil amali yang sahnya amal di maklawan barang fuhima kang dipahami min syari dari kang gawe syariat idza lam yakun lamun ta ora ana iku an hawa saking hawa nafsu. Jadi apa namanya dari perspektif itu maka Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita untuk berpikir yang lebih komprehensif dan memang Kanjeng Nabi juga mengajarkan kepada kita tidak serta-merta menghukumi segala sesuatu yang kalau memang itu ada pemahamannya sahabat-sahabat antara satu dan yang lain berbeda. Mungkin seperti itu saja. Mau sholat Jumat dulu, ini sudah persiapan di masjid sudah pada penuh, pada iktikaf, takut mengganggu, nanti kita lanjutkan kembali. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga para santri semua yang ikut ngaji segera bisa berangkat ke tanah suci Makkah wal Madinah. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.